Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa bersama saya di Daruz Zahra TV. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa di rumah dan dimanapun berada, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, apakah sepanjang perjalanan hidup kita pernah mengalami masalah? Tentu saja, karena tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang Allah ciptakan yang terlepas dari masalah ataupun persoalan kehidupan. Maka ada beberapa cara yang biasanya dilakukan oleh manusia dalam menghadapi masalah. Yang pertama, mereka yang memilih optimis dan percaya kepada Allah, bertawakal bahwa masalahnya bisa terselesaikan dengan baik. Ada juga yang kedua, mereka yang pesimis atau berputus asa atas permasalahan yang mendera. Maka sebagai muslim yang baik, kita tentu harus memilih yang pertama, yaitu senantiasa bersikap optimis dan yakin bahwa Allah akan senantiasa memberi jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Dalam Quran surat At-Tolak dijelaskan bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar atas setiap persoalan yang dihadapi. Maka jika kita bertemu masalah, bukan kemudian membiarkan diri kita terlarut, stres, depresi, atau bahkan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak solutif atau yang tidak membawa jalan keluar. Tetapi hadapi semuanya dengan tawakal, dengan penuh keyakinan dan ikhtiar yang maksimal, serta serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah permasalahan hidup kita akan mendapatkan jalan keluar. Nah, adapun yang kedua, pemirsa, mereka yang memilih berputus asa atas persoalan yang dihadapi itu adalah mereka yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang sesat. Karena Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbi illa dhalun. Shadaqallahu azim. Di dalam Quran surat Al-Hijr tersebut dikatakan bahwa kata Allah, katakanlah, mereka yang berputus asa dari rahmat Rabbnya, dari rahmat Allah maksudnya, itu adalah mereka yang sesat. Nah, bagaimana respon kita ketika mendengar arahan ataupun keterangan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saya dan juga saya yakin pemirsa semuanya di rumah tidak mau digolongkan sebagai orang-orang ataupun hamba-hamba yang sesat. Hamba yang sesat dimaksud tadi adalah mereka yang berputus asa dari rahmat Allah. Karena ingat kata Allah, rahmatku itu lebih jauh, lebih luas mengalahkan murkaku. Jadi ketika kita mulai hopeless, apa ya hopeless itu? Istilah zaman sekarang hopeless itu hilang harapan. Ketika kita merasa masalah kita sangat bertumpuk, ingat ada Allah yang maha besar. Masalah kita tidak lebih besar dari kebesaran Allah. Ya. Jadi ayat tadi, ayat yang kita baca barusan harus menjadi pegangan kuat untuk kita. Bahwa setiap apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita pasti terdapat solusi dan jalan keluar. Dan kita harus yakin bahwa sikap berputus asa hanya akan melahirkan ataupun membentuk diri kita ataupun mengarahkan diri kita kepada kesesatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi masalah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat lain Quran surat Al-Baqarah bahwa kita dianjurkan meminta tolong sepenuhnya kepada Allah dengan dua cara, yaitu yang pertama apa? Yang pertama kita bersabar, dan yang kedua hendaklah kita menegakkan salat. Ayatnya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, kata Allah. Arti dari ayat tersebut adalah hendaklah kalian semua meminta pertolongan kepada Allah
dengan cara sabar dan dengan cara sholat. Kedua hal itu adalah cara yang diperbolehkan oleh agama, bahkan dianjurkan oleh Islam. Bahwa setiap hamba Allah yang telah merasa tidak memiliki sesuatu pun untuk dijadikan tempat bergantung, dijadikan tempat bersandar, ketika kita hampir berputus asa, maka ingat, kita bersabar dan kita tegakkan sholat. Bersabar bukan berarti diam ya, tetapi bersabar itu adalah serangkaian upaya yang terencana agar kita bisa menyikapi semuanya dengan tenang dan tentu mencari jalan keluar sesuai dengan apa yang Allah anjurkan. Ya, kemudian menegakkan sholat itu juga berarti bahwa kita sepenuhnya menyerahkan diri kita, menyerahkan masalah kita, menyerahkan persoalan hidup kita dengan cara bersandar kepada Allah. Di ayat lain misalnya di Quran surat Yusuf ayat 87 Allah berkata, "Wala tai'asu mir rauhillah." Janganlah kalian semua berputus asa dari rahmat Allah. Karena orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang yang kafir. Nauzubillah min dzalik. Nah, tentu saja kita sebagai muslim tidak mau terjerembab ke dalam kekafiran dan tidak mau disebut sebagai hamba yang ingkar. Maka sebelum terlambat, mari kita sama-sama pupuk optimisme dalam diri agar selalu percaya dan yakin akan setiap jalan keluar yang Allah berikan. Sekian, semoga bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.